kita masuk bahasan selanjutnya. Ghazwatu Bani Quraidzah. Nah, siapa Banu Quraidzah ini? Banu Quraidzah qaumun min Yahudil Madinah. Nah, jadi Bani Quraidzah ini satu kaum ya dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ya, dulu kita bahas ada Qainuqa, terus kemarin ada Bani Nadir, ya, yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab, yang kemudian menghasut atau mengajak orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah, yang terjadi perang Khandaq. Sekarang ini Banu Quraidzah, berarti ini yang di Madinah itu yang golongan ketiga dari Yahudi, ya. Khanul uhuda fi ghazwatil Khandaq. Mereka itu berkhianatnya, mengkhianati perjanjian yang pernah disepakati bersama Rasulullah SAW. Nah, pengkhianatan itu terjadi ketika perang Khandaq. Wazharul adawata lil muslimina, dan mereka memperlihatkan atau terang-terangan memusuhi orang-orang Islam. Ya. Jadi kan kemarin ceritanya begitu Abu Sufyan mengajak Banu Quraidzah untuk menyerang Rasulullah, tetapi ketika itu adalah hari Sabtu. Ya, besoknya itu hari Sabtu, maka kata orang-orang Yahudi, kami tidak berperang di hari Sabtu dan tidak melakukan kegiatan apapun di hari Sabtu. Maka, wah benar nih, kata Abu Sufyan, bahwa Banu Quraidzah ini ya telah menyesal bekerja sama dengan kita, kata Abu Sufyan. Ya, nah, ini adalah strategi jitunya Nuaim, ya, Nuaim. Dan mereka ketika itu ya yang mensuplai Rasulullah bersama para sahabatnya, mensuplai makanan, tetapi karena mereka berkhianat, mereka pun menyetop, bahkan mengirim beberapa mata-mata. Ya, yang mata-mata itu adalah salah satunya yang dibunuh oleh salah satu perempuan. Ya. Itu Sofiyah, ya, Sofiyah. Karena ketika itu Sofiyah menyuruh siapa sekretaris Rasulullah itu? Zaid bin Sabit ya? Atau Hasan bin Sabit. Begitu disuruh, saya bukan orang seperti itu. Artinya, abdi matara perang, tara belut, ada gitu ya, sahabat Rasul. Tapi untuk nulis wahyu, untuk yang lain-lain itu bisa. Maka Sofiyah pun turun, sampai memukul orang itu dan wafat, mati. Ya, bahkan satu kisah menyebutkan itu kepalanya dikirim ke mana? Ke Banu Quraidzah. Nah, ini ya mengkhianati ini ya kepada Rasulullah SAW. Falamma raja'a Rasulullah SAW min ghazwatil Khandaq. Nah, tatkala Rasulullah SAW pulang ya dari perang Khandaq, amarallahu bimuharabatihim. Ternyata masih ada tugas, ya, tidak begitu saja beres, ya, beres setelah dikepung sekitar 2 minggu, atau ya dikepung 2 minggu, tetapi tidak terjadi peperangan kecuali kecil-kecilan, ya, tetapi pasukan Ahzab dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan angin dan dikirim malaikat yang tidak terlihat sampai katel aburadulnya. Seperti itu. Pulanglah Abu Sufyan. Tetapi Rasul ternyata masih ada tugas. Ya. Nah, Allah menyuruh Rasul untuk memerangi Banu Quraidzah yang berkhianat itu. Wa tathhiri ardihi minhum, dan membersihkan buminya, daerahnya dari mereka. Ya. Seperti itu. Fa kharaja ilaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu salah satu alafin. Dan Rasul keluar ya untuk menyerang mereka, bersamanya itu 3.000 ya, 3.000 pasukan.
fahasorohum khamsan wa isyrina lailatan. Dan Rasul mengepung mereka 25 hari. Nah, jadi ini ya, pengirimannya itu berkala. Rasul itu dipimpin oleh Ali dulu, sok duluan. Ya. Nanti sudah sampai di Bani Quraidah, kakara salat asar di situ. Nah, yang dulu pernah kita bahas ya, bahwa yang memahami Islam itu ada yang tekstual, ada yang kontekstual gitu. Ya. Seperti itu. Karena para sahabat ternyata mereka sudah masuk waktu asar, tapi mereka belum sampai ke Banu Quraidah. Sebagian ada yang sholat, sebagian lain tidak. Menunda sholatnya karena belum sampai ke Banu Quraidah. Nah, setelah sampai, masih ada waktu asar, walaupun sudah mendekati maghrib, gitunya, keakhirnakeun. Mereka sholat, dan itu mereka juga dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi berkala. Fasallamu ba'daha. Ini kan 25 hari nih. Ya. Nah, itu Ali pernah berkata, Rasul, engkau jangan dekat-dekat sini. Ya, jangan dekat ke sebelah sana saja. Kenapa Ali? Apakah mereka mencaciku? Kata Rasulullah. Nah, Rasul sudah tahu bahwa mereka itu mencaci-caci Rasulullah SAW. Wah, ngomong-ngomong Rasul. Ya. Nah, begitu Rasul datang, tapi mereka ternyata tidak berani. Gitu ya. Nah, fasallamu ba'daha. Terus mereka menyerah setelah 25 hari itu. Wa hakama alaihim Sa'd bin Mu'adz biqatlir rijal wa sabyin nisa wa dzurriyyah. Dan mentahkim itu ya, yang menghukum itu ada dari pihak orang Madinah itu Sa'ad bin Mu'adz untuk memenggal para laki-lakinya dan memenjara istri dan anak-anak. Jadi begini ceritanya. Ya. Ketika mereka menyerah, ya, kata mereka itu, kirimkan kepada kami Abu Lubaba. Ya, Abu Lubaba. Nah, dikirimlah Abu Lubaba. Ya. Diminta pendapat. Ya, kata Abu Lubaba, kalian harus tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, namun itu tadi kiata. Kata Abu Lubaba. Jadi Abu Lubaba memberikan isyarat ya kepada mereka. Ya. Sejarah mencatat Abu Lubaba merasa menyesal karena memberikan isyarat kianya dipenggal nanti lehernya. Ya. Setelah Abu Lubaba pergi, ada Ka'ab bin Asad ya, menyarankan kepada mereka agar mau menerima ya Nabi Muhammad dan menjadi orang Islam. Ya, tetapi mereka juga tidak mau. Nah, iya, kuat-kuatnya Yahudi ya. Nah, mereka tidak mau, ya, tidak mau masuk Islam dan menerima Nabi Muhammad sebagai nabi, ya. Nah, terus, ya, mereka mikir-mikir, bermusyawarah di antara mereka. Udah we begini, sekarang kita bunuh anak kita dan istri-istri kita, lalu kita berperang, ya. Seperti itu, agar kita tidak punya beban bahwa kita ya nanti istri atau anak kita itu dibawa oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tetapi sebagian mereka mengatakan, waduh gimana atau kita mau perang? Terus apa yang kita perjuangkan? Selama ini kan yang kita perjuangkan itu adalah istri dan anak-anak. Masa kita harus memenggal mereka? Masa kita harus membunuh mereka? Nah, barulah yang tadi itu. Siapa? Mu'adz ya. Nah, tolong cenah untuk ditahkim kepada kami. Ya. Nah, sok, mau siapa? Kata Rasulullah. Nah, ketika itu ada jadi dari kalangan Aus ya. Dari kalangan orang-orang Madinah yang dekat memang dengan orang-orang Yahudi. Dari kalangan Madinah itu, orang-orang Islam. Ya. Nah, meminta kesepakatan maunya seperti apa. Maka ya, ini siapa nih? Mu'adz ya. Sa'ad bin Mu'adz ini menyarankan ya, menyarankan kepada mereka ya agar laki-lakinya dipenggal ya, perempuan dan anak-anaknya jadi tawanan. Nah, ya, terus
harta-harta juga jadi rampasan perang. Nah, itu. Begitu Rasulullah SAW mendengar pernyataan ini, maka Rasulullah Nabi Muhammad berkata, ya, demi Allah yang menguasai diriku, keputusanmu itu diterima oleh Tuhan dan oleh orang-orang beriman, dan dengan itu aku diperintahkan. Jadi disepakati, ya, bahwa saat ini ya memberikan keputusan seperti itu. Nah, ini ya di situ ya ada juga yang memimpin Bani Nadir. Jadi Huyai bin Akhtab itu tidak pulang, diam bersama mereka di Banu Quraidah. Tidak kembali kemana gitu ya, tidak kembali ke Mekah juga gitu. Nah, di antaranya adalah Huyai. Ya. Nah, ini orang-orang Yahudi ini ya ketika siap di leher, dipenggal, ya, mereka masih tenang-tenang saja, ya. Nah, sampai dikatakan kepada Huyai, Huyai, bukankah Tuhan sudah membuat engkau jadi hina? Maka kata Huyai, setiap orang merasakan kematian, ya. Umurku juga tidak akan dapat kulampaui. Aku tidak akan menyalahkan diriku dalam memusuhimu. Nah, lalu dia menoleh kepada orang-orang sambil berkata, saudara-saudara, tidak apa kita menjalani perintah Tuhan yang telah mentakdirkan kepada Bani Israel menghadapi perjuangan ini. Nah, ini Huyai bin Akhtab, ya. Dan begitu juga, ya, ada orang yang mau memberikan jaminan, tetapi tidak mau, enggak saya lah mending dipenggal. Ya, maka dibikinlah parit. Ya, dipenggalah orang-orang Yahudi itu. Nah, ini yang menjadi salah satu kecaman orang-orang orientalis bahwa Rasul ini kejam, ya. Orang-orang dipenggal. Padahal itu hasil kesepakatan orang-orang Yahudi. Pengennya gimana? Ya sudah dipenggal gitu. Karena pengkhianatan ketika itu yang dilakukan seperti itu, ya. Hukumannya seperti itu. Fa'amara Rasul SAW bitanfidil hukmi fanufida fihim wa hadza jazaa'u kulli kha'inin ghadirin. Ya. Jadi hukum ditegakkan, mereka dipenggal, orang yang berkhianat, yang suka berbohong, ya. Ya itu hukumannya memang seperti itu. Ya, ini Banu Quraidah. Jadi di Madinah itu sudah tidak ada lagi orang-orang Yahudi. Ya, dan mereka semuanya mengkhianati Rasulullah SAW dari mulai Qainuqa, ya, Qainuqa. Yang kedua Bani Nadir, ya, Bani Nadir. Yang ketiga Quraidah. Ya, jadi mereka itu tidak nyaman, tidak tenang ketika ada peluang sedikit saja mereka ingin membunuh Rasulullah. Tetapi lagi-lagi Rasulullah ya mengetahui strategi mereka, mengetahui siasat mereka, sampai mereka semuanya dihabiskan di Madinah itu. Nanti kemudian ada lagi perang Khaybar yang terjadi dengan orang-orang Yahudi, ya. Nanti kita bahas selanjutnya.